Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dea Zahira Sarwan, kelas 11 MP. Ingin membuat proyek video sejarah berjudul Peristiwa Perjanjian Linggarjati. Jadi simak terus ya. Yang pertama adalah latar belakang Perjanjian Linggarjati. Bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah dijajah oleh negara-negara Eropa, terutama Belanda dan kemudian Jepang. Meski telah mendeklarasikan kemerdekaan, Indonesia masih menjadi incarannya Belanda yang ingin kembali berkuasa di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pasukan Belanda yang tergabung dalam Nica kembali ke Indonesia membawa pasukan sekutu yang telah memenangkan perang melawan Jepang. Maka terjadilah serangkaian perundingan untuk membahas status kemerdekaan Indonesia. Pertemuan pertama diadakan pada tanggal 23 Oktober 1945 di Jakarta oleh perwakilan RI dan Nica, tetapi tidak ada kesepakatan yang tercapai. Pertemuan kedua berlangsung pada tanggal 13 Maret 1946 dilanjut pada tanggal 16 dan 17 Maret 1946 dan menghasilkan dokumen yang dikenal dengan konsep Batavia atau Formula Jakarta. Dokumen ini merupakan nota kesepahaman untuk memasuki tahap negosiasi selanjutnya. Perundingan tersebut menghasilkan gencatan senjata pada tanggal 14 Oktober yang disusul dengan perundingan Linggarjati yang berlangsung pada tanggal 11 November 1946 menyusul pemilihan umum Belanda tahun 1946. Pemerintahan koalisi yang baru terbentuk memutuskan untuk membentuk komisi bersama untuk memulai negosiasi dengan Indonesia. Ketua komite ini adalah Wim Scharmer-Hoer. Delegasi Belanda menghadiri konferensi dengan Perdana Menteri Prof. DRI R.W. Serhemerholm, sedangkan wakil Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir. Inggris Sekutu bertindak sebagai perantara yang diwakili oleh Sir Archibald Kerr atau Lord Inver Chapel. Periode Linggarjati 1994 mengungkapkan bahwa kesepakatan dicapai dengan merumuskan kesepakatan pendahuluan yang ditandatangani oleh Sultan Syahrir dan Hubertus van Mook pada tanggal 30 Maret 1946. Nah, lalu apa aja sih isi perjanjian Linggarjati? Yang pertama, ada Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayahnya meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Dan yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah de facto pada lambat 1 Januari 1949. Yang ketiga, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama untuk membentuk negara Indonesia Serikat sebagai Republik Indonesia Serikat atau bisa disingkat RIS. Salah satu negaranya adalah Republik Indonesia, singkatnya adalah RI. Yang keempat, RIS dan Belanda akan membentuk aliansi Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai presidennya. Yang kelima, Kartasasmita dalam bukunya 30 tahun kemerdekaan Indonesia 1945 sampai 1960 mengatakan bahwa isi perjanjian Linggarjati masih menjadi kontroversi di Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Hal ini berujung pada ditandatanganinya perjanjian Linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947 di Istana Merdeka, Jakarta. Belanda kemudian meninggalkan perjanjian Linggarjati dengan melancarkan invasi militer pertamanya pada tanggal 21 Juli 1947. Tujuan perjanjian Linggarjati
Yang pertama, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Tujuan pertama ini Linggarjati adalah untuk memperoleh pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Hanya saja Belanda tidak mau menyerahkan bangsa Indonesia sehingga tetap mengklaim bahwa Belanda memiliki sebagian wilayah Indonesia. Yang kedua, dunia mengakui kemerdekaan Indonesia. Pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia juga sangat penting bagi Indonesia karena dengan pengakuan ini Indonesia otomatis mendapat dukungan dunia dalam melawan penjajahan termasuk hak asasi manusia. Lalu ada dampak perjanjian Linggarjati bagi Indonesia. Yang pertama, dampak positif dari perjanjian Linggarjati itu adalah citra Indonesia di mata dunia internasional semakin meningkat dengan pengakuan Belanda atas kemerdekaannya. Indonesia mendorong negara-negara lain untuk segera sah mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua itu berakhirnya konflik Belanda Indonesia, walaupun kemudian Belanda melanggar perjanjian. Saat itu dikhawatirkan konfrontasi antara rakyat Indonesia dengan kekuatan Belanda akan terus berlanjut sehingga akan semakin banyak korban di kalangan masyarakat. Hal ini ditentukan karena kekuatan militer Belanda yang sudah sangat canggih dan kekuatan bangsa Indonesia saat ini. Lalu ada dampak negatif dari perjanjian Linggarjati. Pertama itu ada Indonesia. Indonesia hanya memiliki wilayah sangat kecil, yaitu Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Selain itu, Indonesia harus bergabung dengan persemakmuran Indo-Belanda. Yang kedua, dapat memberi Belanda waktu untuk menjadi lebih kuat atau menghela napas sebelum melanjutkan ofensif militer mereka. Yang ketiga itu dalam perundingan tersebut diketahui bahwa seorang pimpinan yang ditunjuk bernama Sukarsari disebut-sebut mendukung Belanda. Oleh karena itu anggota Partai Sosialis di kabinet dan KNIP mengambil langkah-langkah untuk menarik dukungan mereka kepada pimpinan yang bernegosiasi. Menarikan dukungan terjadi di Sahrir pada 26 Juni 1947. Lalu ada pelanggaran perjanjian Linggarjati. Walaupun perjanjian ini telah disetujui oleh para pihak, namun pihak Belanda telah melanggarnya pada tanggal 20 Juli 1947. Gubernur Jenderal Haji Farmuk mengumumkan bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan perjanjian tersebut. Pada tanggal 21 Juli 1947, tentara Belanda satu menyerbu, yaitu penyerangan tentara Belanda ke wilayah Indonesia. Akibatnya, konflik Indonesia dan Belanda kembali memanas. Pada akhirnya, konflik ini kembali diselesaikan melalui perundingan, yaitu dengan dibuatnya perjanjian Renville. Namun banyak hasil kesepakatan Renville yang dapat merugikan pihak Indonesia. Oke, segitu aja dari video peristiwa perjanjian Linggarjati. Terima kasih sudah menonton. Dadah, bye semuanya. Terima kasih.